Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas salah satu peristiwa di antara rangkaian peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak, dan suatu keniscayaan kita akan meninggal dunia dan suatu keniscayaan kita akan bertemu dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita begitu saja tanpa ada hari pertanggungjawaban. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya main-main, hanya senda gurau? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Kita seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita waspada dengan hari tersebut. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian, waspadalah kalian terhadap hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara hal yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah mengenali peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, sehingga dia mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan rangkaian-rangkaian tersebut, sehingga dia tidak menyesal di hari tersebut, di mana banyak yang menyesal, ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang akan berkata, seandainya aku dulu di dunia melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang sungguhnya di akhirat. Nah, penyesalan tersebut tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Oleh karena sebelum menyesal, seorang hendaknya di atas ilmu mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari tersebut. Di antara sekian rangkaian peristiwa-peristiwa pada hari kiamat kelak adalah peristiwa yang disebut dengan nashrus sahifah, yaitu dibukakannya catatan amal. Sebagaimana Allah sebut ke dalam Al-Quran, wa idza suhufu nusyirat, ketika catatan lembaran-lembaran catatan amal dibuka. Nusyirat maksudnya dibuka, ya. Dan sebagian ulama mengistilahkan dengan peristiwa tatayurus suhuf, yaitu di mana lembaran-lembaran catatan amal atau buku kitab-kitab catatan amal berterbangan kemudian menuju kepada pemilik catatan-catatan amal tersebut. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, ya. Dan peristiwa ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kapan terjadinya. Apakah terjadi sebelum hisab ataukah setelah hisab? Ada dua pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian berpendapat bahwasanya tatayurus suhuf, bahwasanya diterimanya catatan amal dengan tangan kanan, tangan kiri setelah hisab. Setelah hisab, hisab dulu baru kemudian dia menerima catatan amal, seakan-akan dia menerima raport hasil dari hisab tersebut, ya. Sebagaimana dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yudinil mu'min. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan seorang mukmin, fayadhu alaihi kanafahu wa sitrahu. Lalu Allah menutup hamba mukmin tersebut, ya. Itu Allah menghisapnya. Wa yuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian ini kana wa sitrahu minan nas, Allah menutup dia sehingga tidak dihadirkan di hadapan khalayak. Kemudian wa yuqarriruhu bidzunubihi. Lalu Allah menampilkan dosa-dosanya sehingga untuk diperlihatkan kepada sang hamba tersebut. Fayaqulu ata'rifu dzamba kadza, maka Allah berkata, wahai fulan, masih ingatkah engkau dengan dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, apa kau tahu dengan dosa ini? Fayaqulu na'am ay rabbi, kata dia, tentu ya Allah, aku tahu dosa tersebut.
hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu qad halak. Sehingga ketika dia mengakui dosa-dosa tersebut, dia tidak bisa menghindar. Dan dia merasa bahwasanya dirinya telah binasa karena ditampilkan dosa-dosa tersebut. Maka Allah berkata, "Fa inni qad sasartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia aku telah menutupi aib-aibmu ini di dunia dan sekarang aku akan ampuni engkau di akhirat ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tsumma yu'ta kitab hasanatihi biyaminihi." Kemudian diberikanlah catatan buku catatan amalnya, ya, dan dia terima dengan tangan kanannya. Wa amal kafir wal munafiq fayaqul asyhadu ulail ladzina kadzabu ala rabbihim ala lanatullahi ala zalimin. Ya, adapun orang-orang munafik, orang kafir, maka al-asyhad itu para malaikat berkata, mereka itulah orang-orang yang berdosa atas Rabb mereka dan laknat Allah terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim. Intinya dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan seorang mukmin, Allah tutup dia sehingga tidak dihisab di depan khalayak. Kemudian Allah hisab dia, Allah sebutkan kau pernah melakukan dosa ini, kau pernah melakukan dosa ini. Dia mengakui, sehingga dia ketakutan dan dia merasa dirinya akan binasa. Tiba-tiba Allah berkata, wa qad sasartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutup aibmu dosa-dosamu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku akan ampuni engkau. Kemudian kata Nabi, tsumma yu'ta kitaba hasanatihi biyamini. Kemudian diberikanlah catatan amalnya dan dia terima dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya penerimaan catatan amal setelah hisab. Setelah hisab. Sehingga seakan-akan catatan amal tersebut adalah raport hasil hisabnya. Makanya ketika dia menampakkan diterima catatan amal dengan tangan kanan, maka dia begitu bangganya, dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Inilah catatan amalku, silakan baca. Dia bangga. Dia bangga. Zahir dari hadis ini bahwasanya penerimaan catatan amal dilakukan setelah hisab. Namun dalil-dalil yang lain zahirnya menunjukkan bahwasanya catatan amal diberikan kepada orang-orang sebelum hisab, dan hisab tersebut dibangun di atas catatan amal. Jadi dibuka datanya, seakan-akan diberikan datanya untuk dibuka, baru kemudian Allah menghisab dia berdasarkan data yang ada, ya. Ini logika juga oke, ya. Kalau yang pertama tadi logika raport, hasil hisab ada raportnya, kalau ini enggak. Ini data ditampilkan untuk dihisab di atas data tersebut. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang diberi catatan amal dan dia terima dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Situ Allah menggunakan kata fa dalam bahasa Arab menunjukkan tertib. Jadi kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka saufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Berarti catatan amal dulu baru kemudian apa? Hisab. Catatan amal dulu baru kemudian hisab. Dan inilah zahir dari pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tazkirah. Di mana Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, fa idza waqafa an-nasu ala a'malihim min as-suhuf allati yu'tunaha ba'da al-ba'thi husibu biha. Ketika orang-orang diperhentikan untuk melihat amalan-amalan mereka, untuk diperlihatkan amalan mereka dari as-suhuf, dari catatan amal mereka yang telah mereka diberikan kepada mereka, catatan amal mereka tersebut setelah hari kebangkitan, husibu biha, maka mereka pun dihisab berdasarkan data yang terdapat dalam catatan amal tersebut. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan penerimaan catatan amal sebelum hisab, dan ada yang mengatakan penerimaan catatan amal setelah apa? Setelah hisab, ya. Dua-dua punya dalil. Wallahu alam, apakah ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Karena memang dalam di hari kiamat perjalanan panjang. Dan disebutkan bagaimana di padang mahsyar, di padang mahsyar 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Apakah serentak peristiwa ini dulu, kemudian yang berikutnya? Tidak ada dalil yang tegas akan hal itu. Oleh karenanya para ulama juga khilaf tentang tertib peristiwa tersebut, urutannya bagaimana, khilaf di kalangan para ulama. Karena tidak ada dalil yang mengatakan Rasulullah setelah ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Tapi para ulama mengumpulkan
dalil-dalil tentang peristiwa-peristiwa, kemudian mereka mencoba merangkai. Oh, ini dulu, kemudian baru ini, kemudian baru ini. Apakah semua orang sama ataukah ada perbedaan? Ada yang ini dulu, baru ini dulu. Wallahu alam bisawab. Tapi inilah ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang secara urutan tatayurus suhuf, penerima catatan amal kapan terjadi? Apakah setelah hisab ataukah sebelum hisab? Wallahu alam bisawab. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat catatan amal tersebut? Catatan amal tersebut adalah catatan yang dicatat oleh malaikat selama manusia masih hidup. Semua perbuatannya, semua gerak-geriknya, semua kegiatannya dicatat oleh malaikat. Dan dalil akan hal ini sangat banyak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sungguhnya pada kalian ada hafizin, yaitu para malaikat yang menjaga. Al-hifz maksudnya dari hifz, yaitu menjaga, maksudnya menjaga perbuatan manusia tercatat dalam catatan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, semuanya terjaga. Makanya dikatakan hafizin, penjaga, yaitu penjaga amal, di mana dimasukkan dalam data yang tidak akan hilang. Ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Yang para malaikat hafizin tersebut atau disebut juga hafazah kiraman, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, katibin yang mereka mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, maka mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi mereka mencatat. Ya. Ya. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyangka kami tidak mendengar? Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar bisikan-bisikan mereka, ya, rahasia-rahasia mereka yang mereka bicarakan? Bala, justru kami dengar. Waladaihim wa rusuluna ladaihim yaktubun. Dan malaikat-malaikat kami mencatat di sisi mereka. Jadi bukan cuma Allah mendengar saja, bahkan malaikat apa mencatat. Bisik-bisikan, rahasia-rahasia, WhatsApp-WhatsAppan, meskipun di-delete setelah itu. Semuanya tercatat. Ada wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ada rasul-rasul kami, itu para malaikat, karena para malaikat disebut juga dengan rusul. Para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas mereka mencatat perbuatan hamba. Demikian juga ucapan-ucapan hamba dicatat, ya. Sebagaimana dalam surat Qaf kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Sungguh kami telah menciptakan manusia kami yang ciptakan semuanya, tubuhnya, jantungnya, hatinya, semuanya. Oleh karenanya wajar Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kalau kami yang ciptakan manusia, tentu kami tahu apa gerak-gerik bisikan-bisikan hatinya. Karena yang ciptakan hati siapa? Allah. Kaidah mengatakan ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Karena Allah yang menciptakan kita semua dan seluruh alam semesta ini Allah yang ciptakan, maka Allah tahu semua yang terjadi di alam semesta. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh, yang gugur kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Dimanapun di alam semesta ini. Daun gugur, daun itu benda mati, Allah tahu. Yang daun tersebut bukan mukallaf, tidak dibebani dengan syariat. Yang daun tersebut tidak akan dihisab oleh Allah, Allah pun tahu bagaimana kejadian terhadap daun tersebut, karena itu suatu hal yang otomatis, karena daun tersebut adalah ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau daun yang tidak mukallaf, yang tidak diberi dengan syariat, yang tidak akan dihisab, Allah tahu tentang daun tersebut, dan kita tahu jumlah pohon di alam semesta ini mungkin triliunan. Kemudian satu pohon entah berapa daunnya, dan setiap daun yang jumlahnya begitu tidak terhingga, kalau ada satu ini satu, Allah tahu semuanya secara detail. Karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita dengan manusia ini yang kita ada pembebanan syariat, dibebani oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban, maka semua yang terjadi tentang kita Allah tahu secara detail.
Bahkan bisikan-bisikan hati. Makanya Allah buka dengan firman-Nya, "Wa laqad khalaqnal insana." Sungguh kami yang telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang dibisik-bisikan oleh jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'ida. Ada dua tafsiran tentang ayat ini. Ada yang mengatakan kami lebih dekat, maksudnya ilmu kami lebih dekat. Ada yang mengatakan kami di sini maksudnya malaikat. Malaikat Raqib dan Atid. Makanya dikatakan kami lebih dekat ketika ini pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang menyatakan bahwasanya kami lebih dekat, kami di sini maksudnya malaikat, dan Allah sering mengungkapkan kami maksudnya adalah malaikat. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan dzikr maksudnya di Jibril. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami baca ikutilah wahai Muhammad. Siapa yang baca? Allah atau Jibril? Jibril ketika di Gua Hira. Fa idza qara'nahu fattabi' wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami baca, maka ikutilah bacaannya wahai Muhammad. Maksudnya kami di sini adalah apa? Jibril alaihissalam. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat dalam ayat ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, maksudnya kami di sini maksudnya malaikat, karena setelah itu Allah berkata kedekatan tersebut terkhususkan idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ketika ada dua malaikat yang mencatat duduk kanan dan kiri. Para salaf mengatakan yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat apa? Keburukan. Kemudian kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar kecuali raqib atid mencatatnya. Di sini umum ma yalfidhu min qaulin, ya. Apa yang keluar lafal apapun, ya, maka tercatat. Semua yang dibicarakan, semua yang diucapkan, ya. Dan di antara bentuk dari ucapan adalah catatan. Karena manusia mengungkap itu dengan lisan maupun dengan apa? Tulisan. Ya. Ya. Manusia mengungkapkan dengan ungkapan lisan dan tulisan. Semuanya dicatat. Jadi dalam ayat ini disebutkan semua ungkapan, semua tulisan dicatat oleh malaikat. Bahkan bukan cuma gerakan, bukan cuma pandangan, pendengaran, ya, bukan cuma lisan, bahkan gerak-gerik hati pun dicatat. Bukankah manusia punya amalan hati? Punya, ya. Hasad, dengki, ikhlas, tawakal, ini semua amalan hati. Ya. Sabar, ridha dengan keputusan Allah, protes, ya. Husnudzon kepada Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang iman, tentang keyakinan, ini semua amalan hati. Tapi Allah menjadikan malaikat tahu amalan-amalan tersebut. Bagaimana malaikat tahu? Allah alam bisawab, kita enggak tahu, ya. Ini yang penting malaikat tahu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, idza hamma 'abdi bihasanatin fa'amilaha faktubuha lahu ashran. Wahai para malaikatku, jika hambaku berniat melakukan satu kebaikan, setelah dia berniat kemudian dia melakukannya, maka tulislah baginya 10 pahala, 10 kebaikan. Wa illam ya'malha faktubuha hasanah wahidah. Kalau ternyata dia tidak mengamalkan niat baiknya tersebut, maka catatlah sebagai satu kebaikan. Berarti malaikat tahu isi hatinya. Malaikat tahu tadi dia niat kebaikan, kemudian dia kerjakan atau dia urungkan, malaikat tahu. Kalau dia kerjakan maka dicatat 10 kebaikan, kalau dia urungkan catat berapa? 1 kebaikan. Wa in hamma 'abdi bi sayyi'ah. Kalau hambaku berniat keburukan, ya, fa amilaha, kemudian dia kerjakan niat buruknya tersebut, faktubuha sayyi'atan wahidah, maka catatlah wahai para malaikat menjadi 1 dosa. Wa illam ya'malha, kalau dia tidak mengerjakan niat buruknya tersebut, faktubuha hasanah, maka tulislah niat buruk yang tidak jadi dia kerjakan, tulislah menjadi 1 apa? Kebaikan.
fa innahu innama tarakaha min jarra'i. Sungguhnya hambaku tersebut meninggalkan niat buruknya tadi karena aku. Bukan meninggalkan begitu saja tapi karena aku. Dan ini malaikat tahu, dia meninggalkan kemaksiatan, tadinya mau niat buruk, kemudian ditinggalkan karena Allah atau bukan karena Allah, malaikat tahu. Dia mau misalnya la qadarullah dia ingin berzina. Tahu-tahu dia tidak jadi berzina. Orang tidak jadi berzina macam-macam. Ada yang karena takut dengan azab Allah, ada yang takut ketahuan, ada yang lihat enggak jadi karena ada CCTV. Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Malaikat juga tahu, malaikat juga tahu. Malaikat diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui, untuk apa? Mencatat. Kalau dia tinggalkan karena aku, wahai para malaikat, maka catatlah sebagai satu kebaikan. Subhanallah. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, seorang berniat melakukan maksiat kemudian ditinggalkan karena Allah, dicatat oleh malaikat dan malaikat tahu isi hati manusia, ya. Dan semua ini masuk dalam catatan amal. Catatan amal manusia, ya. Yang catat adalah malaikat. Kontennya dari kita. Isi catatan amal tersebut dari siapa? Dari kita. Yang dicatat adalah gerak-gerik kita, kontennya dari malaikat cuma sekedar mencatat. Yang isi konten kita. Kita yang bicara, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang melirik, kita yang komentar, kita yang membuka internet, kita yang menonton macam-macam, kita yang buang-buang waktu, kita yang mengisi waktu dengan kebaikan, semua, ya. Semua yang kita lakukan. Kita yang berniat, kita yang melakukan amalan-amalan hati. Jadi kontennya adalah kita yang ngisi. Malaikat cuma tinggal catat. Makanya dikatakan tilka sohaifuka famla'ha bima syi'ta. Inilah catatan amalmu, isi dengan yang kau suka. Isi kebaikan, ya silakan. Isi keburukan, silakan. Akan ada catatannya nanti pada hari kiamat. Dan catatan ini diantara fungsinya sebagai bukti untuk dibukakan kepada kita dan mengingatkan kita kalau kita lupa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasu. Allah bangkitkan manusia pada hari kiamat kelak, fayunabbi'uhum bima amilu. Kemudian Allah kabarkan mereka dengan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Ahsahullahu wa nasu. Allah catat semua amalan yang mereka lakukan, wa nasu, sementara mereka lupa. Ini di antara fungsi catatan. Kita sekarang banyak sekali amal yang kita lupa, banyak sekali. Kebaikan banyak yang kita lupa, apalagi maksiat banyak yang sudah kita lupakan. Kita pernah gibah siapa, kita sudah lupa. Nonton ini kita dulu, pernah dengar ini kita mungkin sudah lupa. Pernah ngejek orang ini kita pernah lupa. Pernah menzalimi orang kita sudah lupa. Banyak sekali. Kebaikan juga banyak kita lupa, ya. Kita lupa, ya. Manusia pelupa. Tetapi nanti pada hari kiamat kelak, fayunabbi'uhum bima amilu. Ya, Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang amal yang mereka perbuat, di antaranya dengan menghadirkan catatan amal mereka. Nah, inilah hakikat catatan amal. Malaikat terus mencatat dimanapun manusia berada, dicatat oleh malaikat. Ketika manusia tersebut meninggal dunia, maka catatan amalnya ditutup. Kemudian akan dibuka lagi pada hari kebangkitan. Allah berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap manusia kami lazimkan kepadanya ta'irahu fi unuqihi. Ada yang mengatakan ta'irahu maksudnya amalahu atau khairahu wa syarrahu, yaitu perbuatan-perbuatannya kami lazimkan di lehernya. Ada dua faedah, yaitu bahwasanya tidak akan lepas dari dia. Ya, karena sebagaimana kalung, ada yang mengatakan ini makna kinayah. Allah mengatakan kami lazimkan, kami tempelkan amalnya pada lehernya sebagaimana kalung yang ditempelkan pada leher seorang kemanapun dia berada, kalungnya tersebut akan selalu pada dirinya. Ini faedah pertama, Allah menggunakan lafal ta'irahu fi unuqih. Faedah kedua diisyaratkan oleh Syekh Sa'di bahwasanya amal tersebut terkait dengan dirinya, tidak terkait dengan orang lain. Amal tersebut tidak terkait dengan dirinya sebagaimana kalung-kalungnya bukan kalung orang lain, sehingga terkait dengan dia untuk proses hisabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian ketika dia dibangkitkan, baru kemudian Allah keluarkan catatan amal tersebut. Wa nukhriju lahu
yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Maka kami keluarkan baginya pada hari kiamat kelak kitaban, suatu catatan, yalqahu mansyura, dia dapati catatan amalnya langsung terbuka. Jadi enggak usah buka, terbuka sendiri otomatis. Allah berkata, "Iqra kitabak", bacalah catatan amalmu. "Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Maka cukuplah engkau sebagai penghisap dirimu pada hari ini. Ma ansafallah, betapa adilnya Allah. Allah menyuruh sang hamba membaca sendiri. Karena dia yang lebih tahu tentang amalannya. Tidak suruh orang yang lain membaca. Kalau orang yang baca mungkin salah. Mungkin ditambah-tambahin. Mungkin dikurang-kurangin. Ketika Allah suruh dia baca sendiri, Allah Maha Adil. Dia yang lebih tahu tentang amal perbuatannya. Dan dia dibuat ingat, oh iya benar, oh iya benar, iya benar. Enggak ada yang salah. Ya, enggak ada yang salah. Dan malaikat tidak mungkin salah mencatat. Oleh karena dalam hadis tentang sahibul bitaqah, hadis yang hasan ya, yang masyhur ketika Nabi SAW mengatakan, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Dipanggil seorang dari hambaku pada hari kiamat di hadapan khalayak. Dipanggil fulan bin fulan. Dia hadir. Kemudian diberikan catatan amalnya, dibukalah catatan amalnya. Ya. Fa tunshar lahu 99 sijillan. Dibukakan bagi dia 99 gulungan catatan amal. Kullu sijillin maddul basar. Setiap catatan amal sejauh mata memandang. Kemudian Allah bukakan dan dia lihat isinya kemaksiatan. Allah bertanya, "Hal zalamaka katabatil hafizun?" Apakah para malaikat yang tugasnya mencatat amalmu telah berbuat zalim kepadamu? Artinya ada yang salah. Mungkin dikurang-kurangi, mungkin ditambah-tambahin. Kamu sedekah 100.000, terusnya cuma 10.000, mungkin salah 0. Tidak ada yang salah. Kamu berbuat zalim, kamu korupsi 100 juta, ditulis 200 juta? Enggak. Apakah ada kesalahan catatan oleh para malaikat? Kata dia, enggak ada ya Allah. Enggak ada. Jadi, itulah di antara keadilan Allah. Iqra kitabak, bacalah catatan amal sendiri. Allah suruh kau baca, lihat. Ada salah enggak? Cek sendiri. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau menjadi penghisapmu pada hari ini. Tidak perlu orang lain yang bacaan, kau baca sendiri, lihat. Karena dia lebih tahu tentang amal dia. Dia lebih tahu tentang amal yang dia lakukan. Dia lebih tahu tentang penglihatannya. Dia lebih tahu tentang pendengarannya. Dia lebih tahu tentang apa catatannya. Dia lebih tahu tentang komentarnya. Ya. Dan akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah ya. Catatan amal sangat mudah ya. Zaman sekarang saja kita bisa menyimpan data dengan benda kecil. Puluhan giga dalam satu benda apa? Kecil bisa dibuka. Baik audio, baik visual, baik tulisan. Bisa tidak? Bisa. Tentunya di akhirat lebih canggih daripada itu semua. Intinya Allah mengatakan catatan amal itu akan terlihat. Suruh baca, suruh lihat. Semua yang tidak bisa baca akan bisa baca pada hari tersebut. Jadi tidak usah repot-repot untuk membuka lembaran-lembaran, terbuka langsung di hadapan dia. Yalqahu mansyura. Dia dapati catatan amal tersebut langsung terbuka. Tidak usah repot-repot untuk buka, lembaran terbuka dengan sendirinya. Allah berkata, "Iqra kitabak", bacalah. Taib, sebagian ulama mengistilahkan dengan nasrul dawawin atau nasrul suhuf, wa idza suhuf wa nusyirat, ketika catatan amal terbuka. Ada yang mengistilahkan dengan tatayurus suhuf, berterbangan lembaran-lembaran. Banyak ulama menyebutkan istilah ini ya. Ada yang mengambil dari kata wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu. Tatayur diambil dari ta'irahu, itu amalnya disebut dengan ta'ir. Ada yang mengatakan diambil dari hadis. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari periwayatan Al-Hasan dari Aisyah. Sementara Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, jadi ada inqita'. Sanadnya terputus, tetapi sebagian ulama menghasankan karena datang riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan hadis ini. Di mana suatu hari anna Aisyah dzakaratin nar fabakat. Aisyah radhiyallahu anha mengingat tentang neraka, maka dia pun menangis radhiyallahu taala anha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada istrinya Aisyah, "Ma yubkiki?" Apa yang buat engkau menangis wahai istriku Aisyah? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Dzakartun nar fabakait." Aku ingat tentang neraka jahanam, maka aku pun menangis.
Aisyah bertanya kepada suaminya, "Hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, wahai suamiku, apakah kau akan ingat istri-istrimu pada hari kiamat kelak, hari yang sangat dahsyat? Apakah sempat kau ingat istri-istrimu pada hari kiamat kelak? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma fi thalathati mawatin fala. Adapun pada 3 tempat saya tidak akan ingat istri-istriku. Apa 3 tempat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mizan, tatayurus suhuf dan sirat. Mizan, tatayurus suhuf dan sirat. Adapun 3 tempat la yadhkuru ahadun ahadan. Amma thalathatu mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun pada 3 tempat, 3 kondisi tidak seorang pun akan ingat yang lain. Semua sibuk dengan dirinya. Yang pertama indal mizan. Hatta ya'lam ayakhiffu mizanuhu am yathqul. Ketika mizan ditegakkan timbangan, maka dia akan sibuk dengan dirinya sendiri, tidak ingat yang lainnya sampai dia tahu hasilnya, apakah timbangannya berat atau ringan. Timbangan kebajikannya berat atau ringan. Wa inda tatayuri suhuf, ketika lembaran-lembaran berterbangan. Hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi. Sampai dia tahu lembaran tersebut jatuh ke padanya, jatuh ke tangan kanannya atau ke tangan kirinya. Catatan amal tersebut jatuh ke tangan kanannya atau ke tangan kirinya. Itu kitab-kitab berterbangan kemudian dibagi. Wa inda sirat, inda wadhi as-sirat ala dhuhrani jahannam hatta yujawiz. Dan yang ketiga, seorang tidak akan mengingat orang lain ketika di sirat sampai dia bisa melewati sirat tersebut. Ketika di sirat dia fokus. Ini hadis saya katakan tadi, ada khilaf di kalangan ulama tentang kesahihannya, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan berdasarkan jalan-jalan yang lain. Wallahu alam bisawab. Tapi di sini ada istilah tatayurus suhuf. Catatan amal berterbangan. Kalau kita baca buku tafsir sebagian salaf seperti dalam Al-Qurtubi dan yang lainnya, maksudnya kata mereka pada hari kiamat kelak, maka kitab-kitab berjatuhan dari langit. Kemudian mencari pemiliknya. Ada yang jatuh di tangan kanan orang, ada yang jatuh di tangan kiri orang. Bagaimana Allah alam bisawab. Sampai ada sebagian salaf yang atau sebagian ulama mengatakan ketika aku melihat salju berjatuhan, aku teringat dengan jatuhnya lembaran-lembaran pada hari kiamat kelak dari langit kemudian menempel pada masing-masing pemilik catatan amal tersebut. Sehingga disebut dengan tatayur, itu berterbangan. Tatayur suhuf, lembaran-lembaran catatan amal berterbangan kemudian jatuh ke tangan kanan seorang atau ke tangan kiri seseorang. Nah, dalam Al-Quran disebutkan 3 model kemana jatuh catatan amal tersebut. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang yang diberikan catatan amal dan menerima dengan tangan apa? Tangan kanannya. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiya, maka dia berkata, bacalah catatan amalku. Inni dhanantu anni mulaqiin hisabi, dalam surat Al-Haqqah. Sungguhnya aku dulu mengetahui bahwasanya aku akan dihisab. Kemudian yang model kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa amman utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia berkata seandainya aku tidak menerima catatan amalku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa isi hisabnya. Model ketiga yang Allah sebutkan dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian akan berusaha dan usaha kalian tersebut akan mengantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menuju kematian. Kalian akan dihisab. Adapun orang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dia akan kembali kepada istrinya, keluarganya dengan penuh kesenangan. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amal dari belakangnya, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, akan masuk neraka jahanam. Innahu dhanna alla yahur, dia dulu menyangka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna alla yahur, dulu di dunia senang-senang aja dengan keluarganya. Innahu, dia dulu menyangka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira.
Justru Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dia kerjakan. Nah, di sini dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia menerima catatan amal dari belakang dia. Maka apakah ada 3 model ataukah 2 model? Allah bercerita tentang orang beriman dan Allah bercerita tentang orang kafir. Tentang orang beriman, orang kafir, 2 model atau 3 model? Kalau lihat dari zahir ayat 3 model. 1 menerima dengan tangan kanan, 1 dengan apa? Tangan kiri, 1 dari belakang. Namun kebanyakan ulama membawakan kepada 2. Orang beriman menerima dengan tangan apa? Kanan, buku jatuh ke tangan kanan dia. Orang kafir dengan tangan kiri sekaligus belakang. Nah, bagaimana tangan kiri sekaligus belakang? Apakah dengan seperti ini? Dilipat kanannya sehingga dia terima dari belakang, atau tangannya menembus dadanya kemudian menerima dari apa? Belakang. Intinya dia menerima dengan tangan kirinya sekaligus dari belakangnya sebagai bentuk penghinaan. Penghinaan kepada dirinya. Taib. Inilah pendapat banyak ulama bahwasanya penerima catatan amal dengan 2 model, dengan tangan kanan, yang kedua tangan kiri sekaligus apa? Belakang. Subhanallah, para ulama menyatakan Allah tidak menyebut tentang pelaku maksiat. Nah, pelaku maksiat ini antara orang beriman dengan orang apa? Kafir. Jelas orang beriman tangan kanan, orang kafir tangan kiri sekaligus belakang. Entah bagaimana caranya. Nah, orang pelaku maksiat yang beriman yang belum kafir, bagaimana dia menerima catatan amal? Wallahu alam. Ada yang mengatakan tetap dengan tangan kanan karena dia masih dalam golongan apa? Beriman. Tapi ini ada iskal karena yang menerima catatan amal dia pasti bahagia. Sementara pelaku maksiat ada kemungkinan masuk apa? Neraka. Ada yang mengatakan dia menerima dengan tangan kiri tapi depan, bukan dari belakang. Tangan kiri tapi dari apa? Dari depan. Allah alam, kita tidak tahu, tidak ada dalilnya. Ya. Tapi demikianlah ya. Terkadang demikian Allah menyebutkan 2 golongan ketiga Allah tidak sebutkan nasibnya. Seperti ketika Allah menyebut tentang orang-orang benahi muka dalam surat Al-A'raf yang menegur orang-orang Yahudi yang menjaring ikan atau menangkap perangkap bagi ikan pada hari Jumat kemudian ngambilnya pada hari Minggu ya. Yang mengingkari diselamatkan, yang melakukan pelanggaran disiksa, yang tidak melakukan pelanggaran tapi diam saja Allah tidak sebutkan nasibnya. Paham? Jadi ketika ada orang Yahudi mengambil ikan, diakal-akali Allah Subhanahu wa taala, ikan muncul ramai pada hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Jumat tidak ada ikan, sepi. Supaya bisa tangkap ikan, jaringnya dipasang hari Minggu Jumat, paham? Hari Sabtu mereka tidak tangkap ikan tapi ikannya masuk sendiri. Hari Minggu mereka ambil. Ini hilah, trik untuk melanggar larangan Allah. Zahirnya seakan-akan boleh namun tidak boleh. Maka ada sebagian kaum yang mengingkari. Ya. Kenapa kalian melakukan demikian? Jadi ada 2 kelompok yang mengingkari, kelompok yang melanggar. Ada kelompok ketiga yang tidak mengingkari. Dia diam-diam saja. Bahkan dia mengatakan lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzib 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kelompok ketiga mengatakan, kenapa kalian mengingkari? Enggak perlu, percuma diingkari. Mereka tetap aja binasa. Ya. Kelompok ini Allah tidak sebutkan nasibnya dalam Al-Quran. Tapi Allah sebutkan yang mengingkari selamat, yang melanggar dirubah jadi monyet-monyet dan apa? Babi-babi. Nah, bagaimana yang tidak ikut bernahi mungkar? Ini tidak disebutkan. Maka timbul khilaf di kalangan para ulama. Kira-kira seperti ini. Allah sebutkan orang beriman menerima catatan amal dengan tangan kanan, orang kafir dengan tangan apa? Tangan kiri. Nah, orang pelaku maksiat beriman bagaimana? Ada yang mengatakan tetap tangan kanan, ada yang mengatakan tangan kiri tapi dari depan. Wallahu a'lam bishawab. Yang sebaiknya kita tawakuf karena ini perkara gaib, kita tidak tahu hakikatnya. Taib, yang menerima catatan amal dengan tangan kanan maka tentu dia bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dan ditafsirkan dengan al-ard. Al-ard itu Allah hanya memaparkan sebagian, tidak detail. Allah sebutkan sebagian maksiat-maksiat yang dilakukan, Allah ampuni terus lewat. Hisab yang ringan, tidak detail. Adapun hisab asir, hisab yang detail itu munaqashah namanya.
Orang yang dihisab dengan munaqasyah, manuqishal hisab au dzib. Sebagaimana kita bahas dalam pembahasan hisab. Siapa yang dimunaqasyah disidang oleh Allah dengan detail maka dia tersiksa. Tersiksa ketika disidang dan tersiksa ketika ujungnya dimasukkan neraka jahanam. Adapun orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia kembali kepada keluarganya dengan gembira, dia senang. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ketika dan adapun orang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia pegang catatan amal tersebut, dia bangga, dia senang, dia katakan kepada khalayak, ha umqra'u kitabi, ayo baca catatan amalku. Dia tahu ini pertanda baik. Dia tahu kalau dia sudah terima catatan amal dengan kanannya, itu pertanda baik. Mungkin dengan ilmu yang dia pelajari selama di dunia. Dengan pedenya dia berkata, ha umqra'u kitabiyah, bacalah catatan amalku. Ini hari dia terima penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Makanya itu hari yang sangat mengerikan. Ini kanan atau kiri? Untuk bayangkan antum dalam posisi tersebut, kanan atau kiri, ngeri. Enggak tahu. Kayaknya dulu banyak amal soleh di dunia, enggak tahu ikhlas atau tidak. Dulu saya melakukan maksiat, enggak tahu diampuni oleh Allah atau tidak. Saya bertobat sih tapi enggak tahu dia. Orang gemetar semuanya, bingung. Ketika dia terima dengan tangan kanan, maka dia bangga. Ha umqra'u kitabiyah. Silakan baca catatan amalku. Kemudian dia jelaskan, inni dhanantu anni mulaqiyah. Sungguhnya ketika saya di dunia saya yakin saya akan bertemu dengan hari ini. Itu bahwasanya aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan bertemu dengan hari pembagian catatan amal. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yang dia ridhai. Fi jannatin 'aliyah, dia akan berada di atas surga yang tinggi. Itu surga tinggi. Sampai dalam hadis surga bertingkat-tingkat ya. Tinggi. Qutufuha daniyah, yang di mana buah-buahan pohon-pohon yang ada di surga rindang dan mudah untuk diambil buah-buahnya. Dahan-dahannya rendah, tinggal dipetik. Di sana di surga enggak ada manjat pohon ya. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka silakanlah makanlah dan minumlah dengan senang hati. Ini semua akibat perbuatan kalian yang kalian kerjakan, amalan kalian selama di dunia yang telah lalu. Ini kebahagiaan bagi orang-orang yang menerima catatan amal dengan kanannya, maka mereka dihisab dengan hisab yang ringan dan mereka penghujungnya adalah masuk apa? Surga. Adapun yang sebaliknya, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dibakar dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia di waktu di dunia dulu hanya senang-senang aja. Gembira-gembira, pesta-pesta dengan keluarganya, lupa dengan hari akhirat, lupa dengan hari hisab. Demikianlah orang-orang kafir, mereka tidak ingin dihisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka berharap tidak ingin dihisab. Mereka tidak ingin apa? Dihisab. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Ciri-ciri orang kafir. Sungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami, tidak ingin dibangkitkan, tidak ingin hisab. Wa radu bil hayatid dunya, dan ridha dengan kehidupan dunia yang mereka nyaman kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan tentram dengan kehidupan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Udah nyaman, pikir dunia toh ya. Ketemu istri senang-senang toh, jalan-jalan sana sini, nonton sana nonton sini, pesta sana pesta sini, konser sana konser sini. Seperti itu. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia dulu di dunia senang-senang terus dengan keluarganya. Innahu dhanna alla yahur, dia dulu menyangka tidak akan dikembalikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Justru Allah Maha melihat apa yang dilakukan selama ini. Semua tercatat. Orang beriman dulu di dunianya tidak senang-senang. Dalam kesenangannya, kebahagiaan dengan istrinya, tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Ketika penghuni surga saling bertanya, subhanallah dulu bagaimana di dunia? Maka penghuni surga satu menjawab yang lain dengan mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dunia di tengah keluarga dalam kondisi takut kepada Allah. Meskipun ada anak, ada istri, ingat akhirat. Anak-anak tanggung jawab, istri tanggung jawab. Tetap dalam kesenangannya, tetap ingat dengan apa? Akhirat.
Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Rasa takut ini membuat mereka masuk surga. Rasa tentram orang kafir yang senang-senang aja lupa dengan akhirat membuat mereka masuk neraka jahanam. Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka lupa dengan hari perhitungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna alla yahur. Dulu dia menyangka tidak akan dikembalikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Justru Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Semua yang dilakukan tercatat dan dilaporkan pada hari kiamat kelak. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Haqqah kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berkata seandainya aku tidak diberi catatan amal. Daripada diberi catatan amal dengan tangan kiri, mending saya tidak usah menerima catatan amal, karena diterima catatan amal dengan tangan kirinya. Dia tidak bisa menerima dengan tangan kanan, enggak bisa. Tiba-tiba catatan tersebut jatuh ke tangan kirinya di luar kemauannya. Tiba-tiba langsung terbuka. Tiba-tiba dia suruh baca. Mau bisa baca enggak bisa baca. Apakah dia tuna aksara tidak bisa baca, dia akan bisa baca ketika itu. Buta huruf dia akan bisa baca. Entah dalam tulisan, entah dalam visual, terserah Allah, kita enggak tahu. Yang penting itu data akan terlihat pada hari tersebut. Maka dia mengatakan fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak menerima catatan amalku ini. Walam adri ma hisabiyah. Seandainya aku tidak tahu isinya apa, dia tidak. Dan ini dalil bahwasanya hisab setelah menerima apa? Catatan. Tapi ketika dia menerima dengan catatan dengan tangan kiri, pertanda dia akan binasa. Maka dia mengatakan walam adri ma hisabiyah. Seandainya aku tidak tahu hisabku dalam catatan ini. Ya. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Dia berkata, ya seandainya kematian adalah penyudah yang menyelesaikan urusanku hari ini. Dia ingin mati. Subhanallah, di dunia perkara yang paling dibenci adalah kematian. Ketika di akhirat perkara yang paling dia cintai adalah apa? Kematian. Dia ingin mati selesai. Karena dia tahu setelah ini akan ada hal-hal yang lebih berat. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya kematian selesai menyelesaikan segala urusan. Apalagi kalau sudah masuk neraka minta mati. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Setelah disiksa di neraka jahanam mereka minta mati. Wahai malaikat Malik, hendaknya Tuhanmu mematikan kami. Kata malaikat Malik, innakum makithun, tinggal di neraka selama-lamanya. Ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah. Maka dia berkata ketika ini semua dia ucapkan ketika menerima catatan amal dengan tangan kiri. Ma aghna anni maliyah, hartaku yang aku kumpulkan selama ini tidak bermanfaat sama sekali, enggak ada harta dia bawa. Halaka anni sultaniyah, segala kekuasaanku ya, tidak ada faedahnya. Di dunia punya bodyguard, di dunia punya pengawal, di dunia punya anak buah, di dunia punya pegawai, tidak ada faedahnya sama sekali, enggak ada, masing-masing menyelamatkan diri. Halaka anni sultaniyah, khudhuhu faghulluh. Maka dikatakan kepada malaikat, di antaranya malaikat Zabaniyah, ambil dia, faghulluh, dan masukkanlah ke dalam belenggu. Tsummal jahima salluh, kemudian masukkan dalam neraka jahanam yang membakarnya. Tsumma fi silsilatin sab'una dhira'an fasluku. Kemudian masukkanlah kepada rantai yang panjangnya 70 hasta, ada yang mengatakan hasta malaikat, intinya panjang. Masukkan ke dalam rantai tersebut. Ada yang mengatakan dimasukkan dalam rantai, ada rantai dimasukkan dalam duburnya, dikeluarkan dari mulut. Intinya di antara siksaan di neraka jahanam. Ini siksaan yang dirasa akibat dari orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang. Dia langsung mengumpat-ngumpat ya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberi catatan amal dengan dari belakang, fasaufa yad'u thubura. Dia bilang celaka aku. Ingin mati enggak bisa mati, kemudian dilanjutkan dengan siksaan sampai di neraka jahanam. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat kelak, yaitu tatayurus suhuf, di mana catatan amal akan berterbangan dan jatuh kepada setiap manusia ketika itu, di antaranya akan jatuh di tangan kita. Cuma kita tidak tahu apakah kita menerimanya tangan kanan atau terima tangan dengan tangan kiri, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menerima catatan dengan tangan kanan ya. Dari sini kembali lagi saya ingatkan bahwasanya isi catatan amal tersebut kontennya dari kita. Malaikat hanya tinggal mencatat. Maka seorang waspada, hidup cuma sebentar. Umur
tidak bisa diulangi lagi ya. Sekali umur sudah pergi tidak akan kembali lagi. Kata para ulama, al-waqtu agla minadz-dzahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau emas hilang, kita masih bisa cari lagi, tapi kalau waktu pergi, hari pergi, maka sudah tidak bisa kembali lagi. Hari tersebut, minggu tersebut, bulan tersebut, apa yang kita gunakan, apa yang kita isi dalam hari-hari tersebut. Kalau kita isi kemaksiatan, maka celakalah. Semua catatan tersebut akan tampil di hadapan kita pada hari kiamat kelak. Makanya catatan tersebut detail Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'an, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang mereka lakukan semua tercatat di zubur. Sebagian ahli tafsir bilang zubur maksudnya catatan amal. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua perkara kecil maupun besar tertulis. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira." Diletakkanlah Alkitab, maksudnya catatan amal. Maka engkau akan melihat orang-orang pendosa akan ketakutan ketika melihat isi catatan amal mereka. Dan mereka berkata, kitab apa ini? Catatan amal apa ini? Tidak ada perkara yang besar maupun kecil kecuali dia tulis detail. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan dia melihat semua yang dia lakukan hadir di hadapan dia. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Setiap jiwa akan melihat semua perbuatan baik yang dia lakukan akan hadir sekecil apapun. Rasulullah SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhuka biwajhin talik. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum melihat seorang saudaramu. Senyumanmu ini akan ada catatannya. Ya. Demikian juga keburukan sekecil apapun akan hadir pada ketika itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil zarrah dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan keburukan sekecil zarrah dia akan melihatnya. Maka umur yang Allah berikan kepada kita manfaatkan, inilah modal dasar besar bagi kita. Selama kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beramal. Ya, agar catatan amal kita isinya penuh dengan kebaikan. Sekali lagi sebagaimana dikatakan, hadhihi sahifatuka famla'ha bima syi'ta. Inilah catatan amalmu, isilah kontennya, kau yang isi terserah apa yang mau kau isi. Engkau yang isi, nanti kau juga yang baca di hari kiamat kelak. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.